Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillah, kesempatan hari ini Allah berikan kepada kita yang luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa hari ini dengan lancar dan semangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, podcast Ngeteh Anget hadir kembali dengan spesial program di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dan hari ini alhamdulillah telah menghadirkan tokoh atau narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah aktivis yang sangat luar biasa dan juga penceramah di berbagai tempat, dan juga merupakan guru di sebuah sekolah SMK di Purbalingga. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Sudirman SPD. Mari kita sapa beliau dengan semangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pakai seragam pramuka, Bapak. Cinta banget dengan pramuka. Iya, terima kasih semangatnya. Semangatnya. Habis kegiatan, Pak? Betul. Kegiatan pramuka. Iya, tadi siang sampai jam 4. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Semangat dari pramuka terus sekarang mampir di podcast Ngeteh Anget. Iya. Siap untuk memberikan tausiahnya pada hari ini. Insya Allah. Tema hari ini adalah terkait dengan temanya apa hari ini, Pak? Menguatkan keimanan dan membangun solidaritas sosial. Membangun solidaritas sosial. Semoga nih nanti bisa menambah wawasan pemirsa Ngeteh Anget. Dan langsung aja Bapak Sudirman akan menyampaikan tausiahnya yang sangat luar biasa. Kami persilahkan Bapak Sudirman SPD. Terima kasih Mas Adi. Ya, monggo silahkan Pak. Santai aja ya. Santai aja, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asril anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para pendengar pemirsa Ngeteh Anget podcast ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam, kesehatan, juga luang waktu, sehingga saya pribadi bisa hadir di kegiatan yang sangat bagus menurut saya pribadi dan menurut semua orang. Ini kegiatan yang sangat bagus. Alhamdulillah. Salawat salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan terus mengalir membahana kepada junjungan kita, Amin. Nabi yang terakhir sebagai rahmat bagi alam semesta. Para pendengar pemirsa Ngeteh Anget yang mudah-mudahan selalu mendapat petunjuk hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk ngobrol santai ini saya ditugasi pas kebetulan ini materi kegiatan saya. Alhamdulillah. Di Pramuka Peduli. Alhamdulillah. Di situ Monggo. kan ada kata-kata solidaritas sosial. Ya. Sebelum melangkah selanjutnya, sedikit pengantar. Tadi materi yang diutarakan Mas Adi adalah menguatkan
keimanan dan membangun solidaritas sosial. Para pendengar yang dimuliakan Allah, iman merupakan ajaran yang paling mendasar dan esensial dalam ajaran Islam. Tanpa iman, ajaran Islam lainnya tidak ada maknanya, Mas Adi. Iman itu mengikat semua ajaran Islam yang lainnya. Di antara wujud iman tadi sesuai dengan materi yang tadi, yaitu ukhuwah Islamiyah dan solidaritas sosial. Dalam hal ini tadi saya bacakan tentang Islam iman. Jadi kita selaku umat Islam itu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kamu takwa yang sebesar-besarnya. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kemudian ada ayat lagi dalam surat Al-Hujurat. Waktu yang lalu saya juga mendengar ustazah di sini. Itu ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Ada hadis lagi yang menjelaskan, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Mas Adi. Ya, muttafaq alaih. Ya. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Baru-baru ini kita dengar ada gempa bumi di Cianjur. Terus yang kemarin-kemarin itu di negara yang lain. Di negara mana ya, Mas? Turki. Turki dan sekitarnya. Lah hal ini menggugah kaum muslimin untuk bersolidaritas. Karena Islam menginginkan agar persaudaraan karena iman, atau yang sering disebut ukhuwah Islam itu tidak berhenti pada ucapan, namun harus diwujudkan secara nyata dalam sikap dan perbuatan. Maka tadi saya bersama anak-anak pramuka itu resik-resik masjid, kemudian ikut ngepam bersama Pak Polisi ngatur lalu lintas di letak-letak strategis. Alhamdulillah. Itu adalah wujud antara ucapan dan perbuatan. Para ulama telah mendefinisikan iman adalah keyakinan dalam hati, tasdikul bil qalbi, yang diucapkan dengan lisan, wa ikraru bilisan. Betul, Mas Adi jagonya ini, malah saya kalah dengan ini. Waduh. Mas Adi. Ya Allah, Alhamdulillah. saya juga belajar dengan Mas Adi ini. Sama-sama. Kemudian diwujudkan dengan perbuatan. Wa af'alu bil arkan. Iya, itu artinya kita mempraktekkan. Istilah wong Jawa itu aja jarkoni. Jarkone napa niku, Pak? Jarkoni itu teh ngajar atau teh nglakoni. Aja omdo, jangan omdo, omong doang. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah ini terbentuk karena iman itu wajib diwujudkan. Wajib diwujudkan. Lebih-lebih kemarin saya sangat bersyukur dengan adanya organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan juga dari, nggak saya sebutkan lah. Itu kalau ada bencana alam itu ada tim sigap ya. Iya, sigap dari berbagai tokoh masyarakat, dari masyarakat. Kalau mungkin dari Muhammadiyah itu ada dari Kokamnya, dari Nahdlatul itu dari Banser, dari Pramuka itu ada Pramuka Peduli. Pramuka gitu. Peduli. Iya, Pramuka Peduli. Jadi prinsip Jawa bagus. Jangan jargon, teng ngajar atau yang ngelakoni. Bisa mengajar, bisa memberikan, tapi tidak bisa memberi contoh atau praktek yang baik, praktek yang nyata gitu. Nah,
hal ini terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah menggambarkan umat Islam itu seperti bangunan yang wajib saling menguatkan. Jadi wajib saling menguatkan yang lainnya. Sebagian sabdanya beliau, seorang mukmin itu dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Menguatkan berarti saling membantu sama muslim, membela saudara muslim yang lemah atau yang tertindas. Ini Rasulullah juga bersabda lagi, Mas Adi, banyak untuk mempertegas bahwa solidaritas sosial sesama muslim penting banget. Ini sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad. Sesungguhnya seorang mukmin bagi mukmin yang lain yang berposisi seperti kepala ya. Kemudian bagi tubuh, seorang mungkin akan merasa sakitnya mukmin yang lain. Kalau Mas Adi kalau dicubit sakit nggak? Sakit. Tapi nggak, saya nggak sakit, tapi kan nggak cubit sih. Oh iya. Tapi kita merasakan sakitnya. Ya Allah, betapa sakitnya Mas Adi itu kalau dicubit. Saya juga tidak akan mencubit Mas Adi. Iya betul. Sakit. Artinya kita harus merasakan penderitaan orang lain, muslim yang lain. Lebih ini kita di bulan Ramadan, Mas Adi, itu ada memang hari-hari penuh barokah. Amin. Ada beberapa kiai dan saya sendiri juga yakin bahwa kita bersedekah di hari Ramadan itu pahalanya tikel berlipat-lipat ya. Maka banyak masyarakat di desa, termasuk di desa saya, itu berlomba-lomba menyuguhkan tajil. Termasuk di Pramuka Berdiri juga ada program pembagian tajil di letak-letak strategis. Kalau contoh di Lampu Bangjo, kemudian di pasar ibu-ibu mau yang nggak cover masak itu ada semacam tajil atau semacam untuk menggugurkan buka, membatalkan buka. Itu biasanya seperti itu. Banyak orang berlomba untuk membagikan tajil dan membagikan untuk sekedar berbuka. Itu adalah salah satu bentuk solidaritas sama muslim. Seperti dengan tema yang tadi. Ini. Jadi seharusnya persaudaraan umat Islam seperti itu. Jadi kalau kita terhadap tetangganya mungkin melas teman ya, kasihan ya, anak sampai hari ini belum makan ya. Itu karena faktor ekonomi ya. Ini sangat kasihan sekali. Jadi kita harus bisa merasakan. Lebih kemarin ada sekelompok anak remaja. Saya tanya di lampu merah itu untuk penggalangan dana kemanusiaan di mana? Di Turki. Kok jauh banget apa uangnya sampai di situ? Perkara uang sampai tidak sampai di situ, Pak. Saya sudah niat ikhlas pengen menggalang itu untuk dikirim ke Turki. Subhanallah. Oh, berarti kepedulian terhadap sesama muslim itu bagus. Tinggi. Iya, jadi seperti itu. Jadi itu semua Islam di seluruh dunia harus merasa layaknya satu tubuh. Jadi kalau lihat videonya kemarin di YouTube itu ada orang yang melahirkan, kemudian ada yang tertimbun di mana, itu kan juga merasakan sakit. Itu sekarang muslim. Minimal kita berdoa, minimal ya, maksimal kita segala sesuatunya kita kerahkan tenaga pikiran untuk meringankan penderitaan orang-orang lain termasuk orang Islam. Jadi kewajiban terhadap sama muslim sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya menjadi kewajiban kita untuk bersolidaritas terhadap saudara-saudara kita yang menderita dengan ikut merasakan penderitaannya, peduli ya, empati ya, menolong, memenuhi kebutuhannya dan membelanya.
Nah, ini coba kita belum bisa membela yang di Masjidil Aqsa. Ya kita minimal di lingkungan kita menjaga persatuan, ngerti pendeta orang sekitar kita itu sudah membela. Minimal kita membela keluarga kita minimal. Syukur bagai kita bisa membela masyarakat muslim yang di luar sana, termasuk di sekitar Masjidil Aqsa, kemudian di Turki. Itu juga tugas kita bersama selaku umat Islam. Sepakat. Nah, contoh kecil saja kita melatih anak-anak kita, di antaranya anak pramuka, itu ada pramuka peduli. Nah, peduli di sini ada sebagai wawasan ya Mas Adi ya. Iya betul sekali. Ngomong-ngomong ini pramukanya ya. Pramuka peduli di YPT atau di Kuaran Kalimana. Kuaran Kalimana. Iya. Bapak pembina di sana juga. Saya ketua Pramuka peduli Kuaran Kalimana. Alhamdulillah, iya. Mantap banget, pas berarti nggih. Iya. Dan materi saya sangat cocok ini, sangat cocok. Alhamdulillah. Jadi mungkin Mas Adi sudah tahu jadi. belum ini baru. Belum tahu ya. Ini. Jadi terkait dengan di atas tadi ya, kita lagi diuji bukti keimanan kita, ukhuwah Islamiyah kita itu sudah sejauh mana. Mari kita tingkatkan di bulan Ramadan ini ya, yang tinggal beberapa hari kita selesai. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di tahun berikutnya. Amin. Saya rasa begitu saja dulu Mas Adi tentang judul yang saya sampaikan tadi, walaupun singkat. Ini akan saya juga masih kemeringet nih. Luar biasa. Ya, Mantep iya. Gitu. Langsung praktek aja nggih Pak. Iya. Jadi solidaritasnya di bulan Ramadan langsung aja terjun di berbagai kegiatan seperti tadi di Pramuka Peduli di lingkungan kita gitu ya. Iya. Jadi langsung dengan praktek solidaritas yang tinggi. Iya. Baik, terima kasih atas wawasannya terkait dengan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan solidaritas di bulan Ramadan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir dan mungkin siap untuk dijawab oleh Pak Sudirman. Semoga bisa. Baik, pertanyaannya yang pertama adalah mengapa penting bagi setiap orang muslim untuk memiliki iman? Apa sih pentingnya iman untuk seorang muslim, bagi seorang muslim? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iman itu memegang peran penting Mas Adi dalam kehidupan kita. Orang yang tidak beriman itu hidupnya akan terombang-ambing, tidak ada arah atau tujuan hidup, selalu dihanyutkan oleh hawa nafsu tanpa tujuan. Itu hawa nafsu. Saya teringat dengan kata orang tua saya, jaga iman kamu. Kalau iman kamu tidak dijaga, pikiran itu akan melayang. Jadi maksudnya pikiran itu kalau tidak diikat di satu tempat itu akan membawakan malapetaka, membawakan kesedihan. Mungkin Mas Adi bertanya, diikat di mana Mas? Diikat di pohon, gitu kan, atau di mana? Salah satunya dia diikat di tempat-tempat yang bermanfaat. Pikiran kita di masjid, kalau di masyarakat, salah satu saya diikat di Pramuka Peduli misalkan, untuk supaya pikiran itu tidak mambrah-mambrah seperti itu. Kemudian iman itu oleh Allah diturunkan untuk menjaga keutuhan manusia dan keberadaannya di muka bumi ini. Kok menjaga keutuhan gimana? Ya. Karena iman bisa kita, kalau tadi di materi yang saya awal sampaikan itu sebagai tindakan membenarkan. Harus dijaga, harus benar-benar. Kita melangkah ke sini saja saya harus bismillah ya, untuk membenarkan apa yang kami sampaikan ya. Atau tasdiqun ya, lawan dari tasdiqun mendustakan. Itu masalah pentingnya iman bagi kita. Karena sebagai alasan saya iman itu penting, itu sebagai dasar diterimanya amal Mas. Yang pertama sebagai dasar
diterimanya amal. Maka kita harus merawat iman kita. Ya, jangan sampai iman kita terkontaminasi dengan hal yang lain. Gitu. Kemudian iman itu sebagai penyejuk hati. Penyejuk hati. Rasanya lu adem teman ibar sholat ya. Alhamdulillah. Bisa bahasa Jawa nggak Mas? Bisa. Rasanya adem banget kok. Bersolat. Tapi itu jangan diutarakan di Facebook. Aku bersolat kok adem banget. Itu namanya pamer itu. Nggak boleh. Itu. Berarti nggak boleh ya? Iya. Aku baru nggak kaji maning loh. Lah itu sudah pikiran kita sudah ngeres lah. Iya. Walau itu mungkin lompat niat saya kan untuk motivasi. Untuk temannya. Iya memang betul. Tapi rata-rata negatif kita, ya. Ada unsur seperti itu. Iman sebagai turunnya hidayah Mas Adi. Kalau orang yang beriman itu turun hidayah mudah kepen. Kalau bahasa tembung dilalah, tapi sebenarnya itu bukan tembung dilalah, itu sudah sekenal Allah. Sudah ya. Suratan. Iya, jangan tembung dilalah itu jangan seperti itu. Ya. Istilah aja di Jawa ya. Di Jawa, tapi itu sudah kesenangan Allah yang baik. Soalnya hari ini saya kok turunnya hidayah ya. Ada teman tadi pas lewat, orangnya tidak sholat, ya. Saya ajak sholat. Pak saya di rumah nggak sholat, pas di jalan, jadi sholat bareng masan sudah asar sholat. Ini saya baru sholat asar, berarti sudah hidayah, besok sholatnya lagi. Itu sebagai kesimpulan pertanyaan tadi, iman itu penting karena iman sebagai dasar diterimanya amal. Kemudian yang kedua sebagai penyejuk jiwa. Ketiga adalah sebagai turunnya hidayah. Baik. Terus ini ada lagi bagaimana cara meningkatkan keimanan kita atau menumbuhkan keimanan kita. Kadang-kadang kan yang namanya iman kan hati berkaitan dengan hati nggih. Yeah. Hati itu kan ya muqallibal qulub, kadang itu berbolak-balik ini. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan iman itu supaya tetap tumbuh, tidak sampai layu atau mati bahkan. Oh iya. Itu saya ingat ibu saya mengatakan aja dolan karo bocah sing angel-angel. Aja dolan maring karo bocah sing angel-angel. Anak yang nakal ya. Tidak boleh bermain dengan anak yang lain. Tidak baik itu. Kemudian kalau bahasa Jawa aja merek kebo gupak. Apa itu? Aduh, kebo tahu kebo? Tahu kebo. Kerbo. Gupak tahu kebo? Gupak itu semacam mandi di lumpur yang kotor, itu gupak. Mbok kecipretan. Kalau kecipretan apa bahasanya ya? Kecipratan. Iya. Ya, itu terkena. Itu artinya apa? Jadi yang pertama menjauhi lingkungan yang buruk. Cara menghindarinya, menjauhi lingkungan yang buruk. Anak-anak kita hidup kan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Lah ketiga lingkungan itu yang membentuk kepribadian mereka. Lah ini keluarga itu kan menyumbang 60%. Ya. Sekolah, ya, temannya menyumbang 20%. Nah ini menjauhi lingkungan yang buruk. Kemudian yang kedua, tidak terlena dengan kehidupan dunia. Ingat akhirat ya. Iya, tidak terlena dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu kita menyilaukan seperti lampu itu, menyilaukan banget. Iya. Menyilaukan. Wabtahi ataqaddarul akhirah ya. Betul. Kemudian jika kita memiliki masalah itu janganlah fokus pada masalah tersebut, tapi pada tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah. Misalkan hari ini saya itu lagi mangkel sama anak domong angel misalkan ya. Di omong angel anak sekolah apa anak itu. Kita jangan fokus pada itu, tapi kita beribadah. Di sholat itu kita berdoa, mudah-mudahan anak yang saya didik itu lebih baik. Bukannya tidak baik, artinya lebih baik, berarti dia sudah baik. Jangan orang apik menjadi apik, lebih baik gitu. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika kita berusaha. Janganlah menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Saya cukup poin 1 dan 2, menjauhi lingkungan yang buruk,
kemudian tidak terkena dengan kehidupan dunia. Iya. Baik. Terus kalau kita imannya itu misalkan sedang lemah, tadi kan hati memang dibolak-balikin sama Allah ya. Iya. Kalau memang pas lagi lemah, apa yang harus kita lakukan agar iman kembali kuat dan lebih stabil lagi? Ya, semoga saya bisa menjawab ya. Untuk keimanan yang turun atau yang lemah dapat melumpuhkan perbuatan baik dan menghilangkan produktivitas ya dalam kehidupan seseorang selama beribadah. Termasuk saya juga pernah mengalami, bahkan ya tidak saya kita semua ya. Kadang sholat bismillah adzan, makan adzan sudah dipanggil kita dalam kondisi itu kan termasuk iman kita sudah agak lemah itu. Lainnya keimanan kita lemah. Nah, untuk menyikapi lemahnya iman kita, memperbaiki iman kita memperbanyak doa, beristighfar. Ya. Karena turunnya iman pasti ada penyebabnya. Mungkin secara sengaja atau tidak sengaja kita berbuat maksiat. Kalau saya juga bisa berbuat maksiat, lihat apa itu yang bukan perlu dilihat, itu kan maksiat juga. Kalau nggak sengaja nggak istighfar. Kalau saya pasti dia ada berbuat maksiat. Betul, ya. Karena kita memiliki mata ya. Di situ ada kata-kata kita harus beristighfar. Istighfar. Kurangnya iman. Kemudian meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya belum bisa. Hari ini saya berbuat salah. Ampunkanlah seperti itu. Nanti mohon ampun kepada Allah terlebih dahulu. Ya, dengan mengucapkan istighfar, kemudian berzikir, yang utama adalah membaca Al-Quran. Tiap hari kita membaca Al-Quran. Bolehlah kita ada program seperti ini, kita buka YouTube, buka yang lain, tapi utama adalah buka Al-Quran dan dibaca. Itu. Alhamdulillah. Itu beberapa cara menghadapi iman yang sedang lemah. Kita memiliki iman, tak ada alasan bagi kita untuk cemas dan sedih. Wah, saya di sini tadi mau nervous, nggak jadi nervous. Kita kan punya iman. Keren, gitu. Alhamdulillah, mantap Pak Sudirman. Terima kasih luar biasa Pak Dirman, semua pertanyaan dan tausiahnya mantap banget. Semoga nanti kita bisa praktek seperti yang dilakukan oleh Bapak Sudirman nih, Pak Pembina Pramuka di Peduli Pramuka dan juga seorang guru juga di sekolah YPT 1 Purbalingga. Mantap Pak, terima kasih atas kesediaannya untuk mampir di podcast Ngeteh Anget. Sama-sama. Mantap banget, barokallah Pak Sudirman. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Semoga hari ini tausiah hari ini bisa menambah wawasan kita dan meningkatkan solidaritas kita kepada sama muslim dan sekitarnya. Jangan lupa untuk selalu nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Dan juga jangan lupa like, comment, share dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.